Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya telah membangunkan kita kembali di hari ini, Selasa 24 Januari tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 28 hari bersama Matius. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-19, maka kita akan membaca kitab Matius pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Judul renungan kita hari ini, Kerajaan Allah dan Orang Kaya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Mengapa manusia mencintai uang? Uang dapat memberikan berbagai kenyamanan hidup. Dengan uang, manusia dapat membeli dan menikmati apapun yang diinginkannya. Uang tidak lagi dilihat sebagai sarana untuk berbuat kebaikan, melainkan candu yang membuat orang mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Tidak diketahui dengan pasti apa motif orang kaya itu bertanya kepada Yesus dalam pembacaan kita hari ini. Ia menyapa Yesus sebagai guru yang baik dengan harapan mendapat petunjuk soal kehidupan kekal. Selama ini orang tersebut beranggapan bahwa upaya manusia dalam menjalankan hukum Taurat dapat menjamin kehidupan kekal. Ia tidak memahami bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan, namun hanya membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Lagi pula, kehidupan kekal tidak dapat dibeli dengan uang maupun perbuatan baik, melainkan anugerah Allah. Amin. Dengan berterus terang, Yesus menawarkan solusi, yaitu yang pertama, dia harus menjual dan membagi-bagikan kekayaannya kepada orang miskin. Yesus mengajar orang itu agar memiliki harta abadi daripada harta dunia. Kekayaan duniawi hanya memenjarakan hati seseorang berpijak di atas dua perahu. Sedangkan harta surgawi membebaskan orang dari kemelekatan dengan hal-hal duniawi dan materialistis. Kedua, mengikuti Yesus artinya ia mengabdi dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan kerajaannya. Namun yang terjadi adalah ternyata orang kaya itu lebih mencintai hartanya daripada kerajaan surga. Jadi kehidupan kekal tidak berbicara soal kemampuan manusia untuk berbuat baik, melainkan karya Allah dalam diri orang yang merespons anugerahnya di dalam Kristus. Ketahuilah, Allah tidak melarang umatnya memiliki kekayaan dan hidup makmur, betul? Namun ada resiko yang perlu diwaspadai, yaitu mencintai harta lebih daripada kita mencintai Allah dan sesama kita. Itu sama artinya perzinahan rohani dan pemberhalaan. Harta yang melimpah tidak akan menyelamatkan. Karena itu, berdoalah agar Allah menerangi hati dan pikiran kita untuk memahami bahwa harta abadi adalah Kristus Yesus. Amin. Jangan seperti orang muda ini. Mari sidang jemaat Tuhan, belajarlah untuk beralih dari pemikiran bahwa harta dunia ini adalah segala-galanya. Alihkanlah pemikiran kita bahwa Yesus adalah segala-galanya. Amin. Tidak ada sesuatu yang paling berharga dalam diri kita saat ini sampai kapanpun, kecuali Kristus Yesus yang telah menjamin keselamatan kita, yang telah menjamin kehidupan kita di bumi ini maupun yang akan datang di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Pilihlah untuk tetap percaya kepada Tuhan, lebih daripada kita mempercayai diri kita pun dengan kekayaan yang ada pada kita. Karena semuanya itu adalah sifatnya sementara, tetapi percaya kepada Kristus akan membawa kita kepada kekekalan abadi bersamanya di dalam segala anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Dengarkanlah sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.